Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang senja, untuk Indonesia bagian barat, mungkin di Indonesia bagian tengah, timur, karena perbedaan waktu kita mungkin sudah ada yang, senja. Oke, pada sore hari ini, sahabat pembelajar akan melakukan Zoom meeting. Nah, kita pada hari ini akan mengangkat tema yaitu memahami murid. Nanti saya akan, eee, bukan saya, kita akan menghadirkan, bukan narasumber ya, pembicara, kita sharing aja, sharing sahabat, pembelajar di channel kita ini. Kita akan membahas, masalah murid, memahami murid, apa yang harus dipahami, bagi seorang guru tentang, muridnya. Nah, oke, sebelum kita masuk pada acaranya, baik saya akan memperkenalkan diri saya, yang memandu acara pada sore hari ini, perkenalkan saya Nofri Mayasril. Saya bertindak pada hari ini itu memandu jalannya acara ini atau host. Saya bekerja di salah satu sekolah dasar negeri di daerah, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Oke, untuk, berjalan lancarnya acara kita ini, kita akan berkenalan dengan, teman kita, atau sahabat kita yang berada di ujung sana. Halo, Mas Ilyas, bisa dengar suara saya? Halo, Mas Nofri, Halo, iya, suaranya jelas sekali, iya. cuma tadi sempat putus-putus ya. Ya maklum Mas Ilyas, mungkin, karena topografi wilayah kita berbeda-beda, mungkin karena, sinyalnya kurang bagus, ini juga Mhm. cuacanya agak mendung, mau hujan. Nah, oke Mas Ilyas, saya panggil Oh Mas aja iya, biar lebih akrab ya. Untuk acara kita iya, pada sore hari silahkan. ini, kita di channel kita ini, sahabat pembelajar, kita akan berbagi, berbincang, berbagi kisah, tentang sesuatu yang mungkin perlu dibahas. Oke, pada hari ini kita akan membahas tema yaitu memahami murid. Bagaimana sih cara memahami murid itu, seperti apa hal yang harus diketahui sebagai kita seorang guru, seorang pendidik, atau tenaga pendidik, apalah bentuknya di lembaga apa, di sekolah non formal, kita harus memahami murid. Oke, sebelum kita masuk ke acara kita hari ini, saya persilahkan kepada Mas Ilyas untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas Ilyas. Oke, baik Pak Nofri, sorry Pak Nofri lagi, Mas Nofri. Ya, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat eh, sahabat pembelajar. Saya untuk seterusnya akan saya panggil sahabat aja sesuai Iya, dengan nama benar. channel kita ya. Di sini sahabat pembelajaran. Oke, perkenalkan, nama saya Ilyas. Saya guru bahasa Inggris dan saya mengajar di salah satu SMP swasta yang ada di Bandung. Eh, Kalau sebelumnya saya sempat mengajar juga ya di bimbel, yaitu dari SMP sampai SMA. Oke, nah, ya kenapa saya di sini terkesan agak ini ya tertawa karena banyak kisah yang eh, ada suka Banyak duka gitu, ya, banyak banyak kisah yang dilalui di dukanya. sana ya, Mas Ilyas. Ya biar kita juga nggak terlalu terlihat formal di sini ya. Iya, benar benar. Jadi Karena santai karena aja kita karena kita kan karena karena channel kita ini ya, adalah, sahabat pembelajar. Kita bersahabat, jadi istilahnya ini ngobrol santai, di waktu ya, sore berbagi. hari. Oke. Silakan Mas Betul Ilyas sekali. dilanjutkan. Oke, jadi untuk seterusnya saya akan ya meningkatkan ya selain mengajar di SMP, saya ada rencana juga untuk mengajar di yang tingkatan berikutnya. Seperti itu sih. Karena kan berkaitan dengan tema yang kita mau bahas sekarang ini kan memahami siswa. Iya Jadi untuk memahami siswa juga nggak cuma yang SD, SMP, SMA kan banyak tuh iya. anak-anak yang kalau SMP karakternya seperti ini, SMA seperti ini. Jadi kita sebagai guru itu harus paham benar bagaimana siswa itu gaya belajarnya terutama. Oke, Oke, Mas itu untuk Ilyas. perkenalannya. Ah. Mas Ilyas, saya ambil alih dulu sebentar. Ya oke, terima kasih perkenalannya Mas Ilyas. Mas Ilyas ini salah satu guru di SMP swasta di Kota Bandung. Sebelumnya beliau ini pernah mengajar, sebagai guru di salah satu bimbel di Kota Bandung. Ya mungkin cabangnya juga ada di Jabodetabek ya Mas Ilyas, di Jakarta, Bogor, Bekasi, Betul Tangerang, sekali. Depok, Bintaro, banyak ya Mas Ilyas. Mungkin kita Iya. tidak bisa menyebutkan nama tempatnya karena itu, oke lah. Mungkin Mas Ilyas punya pengalaman, kisah duka, apa namanya,
memiliki atau bekerja di sana. Mungkin membentuk Mas Ilyas lebih baik lagi, ada plus, ada minusnya dimanapun kita berada, pekerjaannya pasti ada plus minusnya, tapi kita ambil hikmahnya. Benar Mas Ilyas? tentunya. Nah, Iya, betul oke sekali. kita kembali pada tema kita pada sore hari ini, kita akan temanya itu mengangkat, tentang murid, memahami murid gitu. Kita nih saya, Mas Ilyas, juga dengan teman-teman di luar sana, Bapak, Ibu guru, kakak gitu kan, ada yang dipanggil Mas, ada dipanggil Mbak, baik baik itu di sekolah formal maupun di sekolah non formal, baik itu di bimbel atau, mungkin ada lembaga-lembaga khusus yang mungkin belajar membaca, berhitung, itu, kita sebut dengan sahabat pembelajar atau yang bergerak, di dunia pendidikan di Indonesia, Mhm. khususnya gitu. Oke, kita kembali kepada tema kita pada hari ini, itu kita memahami murid. Nah, pertanyaan pertama saya, Mas Ilyas mungkin kalau udah mungkin jadi guru itu udah berpuluh tahun ya, Mas, mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan, mahasiswa yang sekarang masih kuliah mereka sudah jadi guru atau jadi, Iya, tutor di betul sekali. bimbel gitu kan, atau mereka, punya les privat dari rumah ke rumah atau di Mhm. rumah mereka juga punya. Jadi kalau kata saya sih udah jadi guru itu, walaupun mereka belum, punya, keterangan di atas kertas gitu kan, belum punya Iya, ijazah atau nggak gimana harus gitu. punya seperti Iya, benar itu ya. benar 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 sekali, saya sangat setuju. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Mas Ilyas gitu kan, Mas Ilyas sudah menjadi guru puluhan tahun, mungkin, tempat pekerjaannya sudah berganti dari yang satu ke yang satunya lagi gitu, bertemu dengan Mhm. banyak guru, bertemu dengan banyak murid, bahkan sekarang murid Mas Ilyas mungkin sudah ada yang jadi guru, benar nggak? Murid kita udah Iya, betul. ada yang jadi guru, entah 1, 2, atau 3, atau mungkin lebih bagus posisinya dari kita, mungkin kita yang masih guru sekolah, mereka udah jadi dosen atau jadi peneliti di mana banyak, tapi, kita ucapkan kita selalu bersyukur murid yang kita ajarkan itu berhasil, dengan impian yang mereka inginkan. Oke, pertanyaan pertamanya gini Mas Ilyas, sebagai seorang guru, kita kan ketemu murid nih setiap harinya gitu. Mungkin durasinya itu ada yang lebih banyak, ada yang lebih yang sedikit ketemu sama, murid sama gurunya, ada yang lebih banyak ketemu sama guru, sedikit ketemu orang tuanya gitu kan. Hal pertama yang Mas Ilyas lakukan sama murid itu kan biasanya itu guru itu memahami murid gitu kan. Artiannya dalam tanda kutip memahami murid bagi Mas Ilyas itu apa sih? Silakan Mas Oke. Ilyas. Baik, gini, jadi memahami murid itu, yang namanya memahami kan ini berkaitan dengan perasaan juga ya. Jadi Iya benar. pertama kita harus memahami bagaimana murid itu perasaannya terhadap kita. Jadi ini penting sekali ketika kita mengajar terus murid itu tidak suka dengan kita, wah itu akan sangat bermasalah. Contohnya begini, seringkali, murid, eee, di tempat saya mengajar sebelumnya itu tempat les ya, mereka belajar bahasa Inggris karena, alasannya kan nilai mereka kurang banget di bahasa Inggris. Iya. Lalu saya tanya, "Ini kok bisa seperti ini? Alasannya apa?" Aku begini Kak, aku nilainya jelek karena di sekolahku gurunya bahasa Inggrisnya itu killer dan aku jadi nggak semangat belajar. Nah, jadi itu salah satu yang harus kita pahami dulu sebelum kita mulai mengajar. Itu ya, jadi perasaan mereka terhadap gurunya seperti apa. Jadi seringkali kalau terhadap guru di sekolah, misalkan seperti ini, kalau mereka udah tidak nyaman dengan guru tertentu, maka di pelajarannya juga mereka jadi tidak menikmati gitu. Oke, dari sisi perasaan ya. Nah, Oke. sekarang dari segi kemampuan siswa itu sendiri. Jadi gaya belajar siswa seperti yang kita ketahui itu kan ada 3 tuh yang umum. Yang Iya benar. pertama, ada visual, di mana siswa bisa dengan mudah memahami suatu materi dengan melihat, gambar-gambar gitu ya, tulisan gurunya. Iya benar Saya sekali. pun sempat mengalami yang seperti itu, karena ketika saya mau ulangan saya mengingat-ingat, "Oh, ini ada di halaman ini dan tulisan ini, penjelasan materi ini, itu ada di pojok ini," gitu. Makanya, eee, sebenarnya guru itu ketika mengajar jangan cuma pakai satu spidol, kalau, whiteboard misalkan menulis di situ, kalau, bisa diusahakan itu 3 warna itu. Karena ini akan menempel di ingatan seorang anak yang visual. Dia akan mengingat itu ya.
Jadi untuk rumus-rumus, misalkan di bahasa Inggris tetap ada rumus juga seperti nggak harus Oke, matematika berarti aja, di bukan bahasa Inggris juga ada, bukan seperti yang itu. hitung-hitungan yang eksak yang ada rumus ya, Mas Mhm, Ilyas. Berarti, bahasa iya, di Inggris, bahasa Inggris juga ada. bahasa Indonesia atau apa, pokoknya dalam setiap, Mhm, mata pelajaran dan, yang diajarkan itu pasti ada rumus mungkin, tapi nggak seribet mhm, matematika, fisika, kimia. Oke, tadi kata Mas iya, Ilyas, kita itu harus mhm, memahami murid. Yang pertama kita kenalan, kita harus mungkin kalau kata saya ya, saya misalkan itu apa istilahnya, membagi rasa, benar nggak Mas Ilyas? Membagi rasa, istilah di betul sini ini, sekali. kita harus mengetahui rasa siswa kita itu pas ketemu gitu, kalau mungkin privat mungkin langsung empat mata. Dia punya rasa nggak sama kita? Kita punya Mhm, rasa nggak sama dia? Begitu kan Mas Ilyas? Nah, kemudian kata Mas Ilyas mhm, kalau kita udah mengetahui, siswa kita itu seperti apa, mungkin karena dia tadi kata Mas Ilyas, karena itu mungkin Mas Ilyasnya ketemu di les, mungkin karena, "Kenapa sih pengen les?" Kata les bahasa Inggris di sini, "Ini, Mas atau Pak atau Kakak," gitu kan, "nilai saya di sekolah jelek." "Lah kenapa?" Kan waktu kamu itu lebih banyak di sekolah, ketemu guru gitu kan, mhm, Nah itu karena gurunya, killer, kita juga nggak tahu ya situasinya seperti apa di sekolah gitu kan, karena kita itu biasanya nanya ke siswa ke murid kita ya Pak, gitu kan, eee, katanya gurunya killer gitu, kita 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 nggak tahu juga ke dalam artiannya killernya seperti apa, kadang-kadang kan murid, killer itu seperti apa, kita juga nggak apanya tahu. gitu, nggak tahu ya. Jadi kan murid kadang, nggak Mhm, suka, ya udah dibilang killer gitu, atau udah nggak suka ini malas mhm, aja belajarnya gitu ya. Jadi tadi kata Mas Ilyas, kita mhm, harus memahami gaya belajar siswa yang umumnya ada 3 biasanya. Kayak yang tadi kata Mas Ilyas, mhm, visual gitu, bagaimananya salah nanti satunya. ya salah satunya visual yang kita bahas tadi kan. Jadi apa namanya itu, melihat Mhm, benda-benda konkret yang di sekelilingnya gitu Mas Ilyas. Mungkin, mhm, gini Mas Ilyas tadi kan visual gitu kan, mungkin melihat benda mhm. konkret lainnya atas gitu. Visual yang bagaimana sih selain melihat benda konkret, yang lebih bisa memahami siswa lagi gitu, bisa kita mengetahui ini gaya belajar, murid kita, siswa kita, siswi kita visual nih, dari mana sih gurunya bisa bisa mengetahui, bisa memahami, bisa melihat gitu, dari segi apanya gitu Mas Ilyas. Silakan Mas Ilyas. Mhm. Sebenarnya kan kalau, di, satu lembaga pembelajaran gitu ya, biasanya diadakan tes untuk mengetahui semacam bakat, minat. Nah, di sini juga ada untuk mengetahui gaya belajar siswa. Iya benar sekali. Jadi dari situ juga bisa diketahui dari tes-tes tertentu gitu ya. Eee, jadi dari situ. Tapi kalau secara kasat mata, Heeh. biasanya kalau anak yang visual bisa kita lihat dari cara dia memperhatikan. Kalau memperhatikan anak visual itu biasanya dia ketika kita nulis di papan gitu atau menggambarkan sesuatu, mereka akan fokus melihat, ke arah papan tersebut. Ya. Sedangkan yang, auditori gitu ya atau anak yang memahami pembelajaran dengan, audio aja gitu ya, mereka kadang nggak melihat kita ngobrol, tapi mereka dengerin gitu, seperti itu. Oh gitu Jadi ya? kalau secara kasat mata tadi kita lihat aja mereka fokus ke arah, di mana kita ngobrol atau di mana kita menggambar sesuatu gitu. Wah, berarti Itu untuk dari yang visual. ya, dari melihat, apa namanya, tingkah siswa, melihat kita lihat, gerak Dari badannya, situ, pandangannya gitu ya, Mas Ilyas ya. Kita guru betul kalau kata sekali. saya sih, kebanyakan guru di Indonesia ya, kalau ngajar dari depan gitu kan. Ada papan tulis yang Nah hitam, itu ada papan tulis istilahnya yang putih kan. Nah, biasanya kan, nah, biasanya guru misal, "Apa kabar anak-anak pada hari ini? Silakan perhatikan Bapak ke depan." Biasanya kan kayak gitu ya, Pak Ilyas ya? Perhatikan Bapak ke depan. Tapi kita lihat ada beberapa siswa kita yang acuh aja gitu kan. ya, Nah nah itu bisa jadi gaya belajarnya berbeda nah berbeda. gitu ya. Berarti, dari misalnya kalau di sekolah umum gitu, mungkin, sekolah negeri, ada 40 satu kelasnya gitu kan. Di sekolah swasta mungkin, Mhm, tergantung, bagaimana merekanya gitu ya. Ada yang 20, ada yang 25, itu tergantung mhm, merekalah manajemen sekolah mereka seperti apa, benar kan, Mas Ilyas? mhm, Jadi tadi kata Mas Ilyas, gaya belajar memahami gaya belajar murid itu yang pertama adalah visual, yang seperti dijelaskan tadi ciri-cirinya seperti itu, mereka gaya belajarnya seperti itu, kata Mas Ilyas tadi. Mungkin yang visual itu, guru jangan menggunakan satu spidol aja, satu warna spidol aja, mungkin ada yang merah, mhm, ada yang biru. Nah, mhm, oke. Tidak iya, semua siswa, atau murid yang kita di kelas itu gaya belajarnya
visual. Nah, tadi kata Mas Ilyas Hmm. ada yang audio gitu kan, yang dengar gitu Hmm. kan. Mereka acuh pandangannya entah kemana, bisa keluar jendela, mungkin mereka bermain dengan pulpennya atau bermain dengan kotak pensilnya, bermacam-macam kalau kita tingkat dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, macam-macam ya Mas Ilyas gitu kan, lembaga dan formal lain. Nah, yang audiotori ini audio gitu, cara mendeteksinya apakah sama gitu? Kita melihat seperti visual tadi, silahkan Mas Ilyas. Ya, kalau secara kasat mata kan tanpa kita harus menggunakan alat gitu ya. Kalau yang auditori tadi kemungkinan mereka akan lebih sering itu nggak mengarah ke kita gitu pandangannya. Jadi mereka ya mengarah ke buku, mungkin nunduk gitu ya, Iya, atau melihat apa yang ada di depannya, yang ada di meja, tapi iya. mereka tetap mendengarkan gitu. Nah, Oke. untuk mengetahui mereka memperhatikan itu atau tidak ya dengan kita tanya jawab biasanya. Jadi ketika mereka menghadap lain gitu, ketika kita menjelaskan dan kita coba tanya gitu, mereka mampu menjawab, itu auditori biasanya. Oke. Dan Berarti untuk yang satu kata lagi ya, mhm. kinestetik. Oke, berarti kita membahasnya yang umum ya, Mas Ilyas, ada gaya Ya, belajar, ya, memahami gaya belajar murid itu ada yang tadi pertama ada visual, audio, kemudian ada kinestetik. Oke, saya ulas dulu yang masalah audio tadi, Mas Ilyas. Kan kita punya murid di oh ya, kelas ada 40 ya, Mas Ilyas, itu kan. Ada yang memperhatikan gurunya di depan kelas ngajar gitu, ada yang cuek gitu kan, berarti dia audio. Biasanya kan guru cara ngetesnya tadi kata Mas Ilyas, ya udah kita coba deh kita tes tanya, "Halo Budi," gitu kan, "Kamu memahami apa yang Bapak ajarkan tadi?" Kalau dia yang visual kan dia ngelihat gurunya ngajar kan. Nah, kalau yang audio dia cuek aja mungkin main. Kalau yang rambutnya panjang main-mainin rambut gitu kan, atau mungkin mereka, punya jam tangan, mainin jam tangan gitu kan, atau bermacam, tingkah mereka di kelas gitu kan. Berarti kita bisa, melakukan tanya jawab, "Budi, tadi Bapak, ngomong apa? Bahas apa?" Kalau mereka itu audio, berarti bisa, mereka memahami apa, materi yang diajarkan oleh gurunya atau yang lagi dibicarakan temanya tema apa. Berarti seperti itu, Mas Ilyas? ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengetahuinya ya kita tanya lagi ya, pemahamannya gitu. Meskipun mereka terlihat tidak memperhatikan, bisa jadi mereka fokus mendengarkan. Jadi kita tanya, salah satu pertanyaan misalkan kita buat untuk diajukan ke mereka. Ketika mereka bisa menjawab dengan benar, ya kemungkinan mereka memang auditori seperti itu. Oke, itu untuk yang Iya. auditori. Silakan Terus dilanjutkan selanjutnya untuk yang ketiga, kinestetik. silakan. Iya, silakan. Oke. Oke, kinestetik. Sebenarnya yang dicontohkan Mas Novi tadi, yang apa namanya putar-putar rambut, Iya. itu termasuk yang kinestetik sebenarnya karena Oh, itu ciri anak yang tidak bisa diam, oke 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 tidak oke. bisa diam. Iya, oke. Oke, jadi untuk anak yang tidak bisa diam udah terlihat jelas biasanya mereka itu kinestetik. Dan kita sebagai pengajar gitu ya harus bisa menyesuaikan juga gaya mengajar kita dengan mereka. Contohnya untuk yang apa namanya kinestetik tadi, kita eh, mereka misalkan nggak bisa diam ya biarkan saja, karena justru ketika ketika nyuruh mereka diam, diam, mereka nanti tidak bisa fokus gitu. Biarkan saja selama itu tidak mengganggu yang lain, tidak mengganggu Oke. pembelajaran secara umum. Jadi biarkan saja, tapi tetap nanti kita tes juga gitu ya, kasih pertanyaan-pertanyaan gitu untuk bisa mengetahui kemampuan mereka. Seperti itu. Oke. Oke, Mbak Itu Ilyas, yang saya jelaskan tadi itu secara mendasar aja dulu ya. iya benar. Oke, Mas Ilyas, tadi kan Mas Ilyas sudah bilang kita memahami murid itu kita awal jumpa, kita mentransfer rasa, kemudian kita harus memahami mereka itu punya gaya belajarnya seperti apa sih. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik gitu kan. Begini Mas Ilyas, pertanyaan dari saya gini kan. Apakah diri kita atau murid kita itu di dirinya itu bisa mempunyai gaya belajar lebih dari satu? Bisa Silakan. jadi karena saya sendiri merasa ya di awal dulu saya merasa saya itu visual visual saja gitu Iya. karena saya gampang mengingat posisi tulisan di mana gitu termasuk ketika menghafal
apa namanya, di pelajaran yang ada menghafalnya seperti IPS dulu ya, saya menghafal dengan cara mengingat posisi juga. Nah, tapi makin ke sini saya justru ngerasa lebih gampang memahami itu ketika mendengar. Jadi contohnya aja ya, misalkan ketika saya belajar dari YouTube atau audio gitu ya, saya putar, udah saya melakukan aktivitas lain, tapi saya tetap fokus mendengarkan. Dan itu termasuk yang agak susah buat dihilangkan karena cepat nempelnya gitu kalau saya mendengarkan. Oke. Nah, jadi bisa saya simpulkan saya bisa dua-duanya gitu, visual sama auditori. Seperti Apakah itu. tadi Mas Hilal katanya awal-awal dulu mungkin dari kita SD, SMP, SMA sampai kuliah kita itu, "Oh saya mungkin gaya belajarnya visual nih," gitu. Tapi dari apa namanya, Mhm, masa ke masa gitu, waktu ke waktu, kok saya dengerin YouTube mhm. misalnya, saya sambil nyapu saya bisa memahami. Nah, TV lagi iya, disetel, itu lagi dinyalakan, kok kita bisa tahu itu ada mhm, berita apa gitu kan, tanpa kita melihat, mhm, TV mhm, tersebut gitu kan. Berarti, oh berarti saya juga ini dong, audio dong gitu. Nah berarti mhm, kita punya 2 atau murid kita punya 2 gitu. mhm, Apakah kalau misalnya murid kita atau gurunya itu punya 2 gaya belajar nih, 2 berarti kan dominan daripada satu, bener kan Mas Ilyas? mhm, Apakah itu iya. ada plus minusnya nggak bagi diri dia atau bagi siswa kita dalam masa perkembangannya? Apa mungkin, murid kita itu SD gitu, masa perkembangannya kan masih panjang nih. Silakan Mas. Mhm. Kalau, plus minus, untuk secara ini mmm, perkembangan mereka sendiri gitu, saya belum bisa ya, belum bisa memastikan apa gitu ya. Cuma kalau dari sisi saya sendiri, saya menganggap dengan adanya 2 gaya belajar di situ, itu justru plus, nilai plus. Jadi ketika tidak ada visual yang saya lihat, dengan cukup mendengarkan, saya bisa memahami. Ketika Ya, tidak ada audio, jadi yang bisa saya manfaatkan kemampuan saya belajar dengan visual. Jadi seperti itu. Dua-duanya itu saling mendukung. Jadi dua tentunya lebih oke. baik dari satu. Oke, Mhm, terima kasih. Oke, 2 mhm, lebih baik daripada satu. Nah, tadi kan kita udah mhm. membahas satu, 2, ada yang memiliki satu, 2. Apakah bisa tiga-tiganya, Mas Ilyas? Kalau tiga, sepengalaman saya belum pernah melihat sih untuk tiga. Biasanya sih dua. 2 Ya ya, itu Mas, kayak ya? tadi Bisa visual mungkin auditori, dalam 2 itu maaf ya, Mas Ilyas, saya potong. Dalam 2 mhm, misal dia itu pasti ada, eee eee, lebih dominannya, itu kan? Oke. mhm, Nah, udah Mas Ilham kita udah apa namanya, memahami, apa namanya, gaya belajar siswa ada, 3 gitu ya Mas Ilyas ya, dapat kita simpulkan. Sebelum kita belajar dengan siswa atau murid kita, kita memahami, gaya belajarnya gitu kan, kita memahami, rasanya, rasa dia itu seperti apa dengan kita gitu kan, kita mentransfer rasa, kita memahami gaya belajar murid kita itu caranya mungkin di kelas, dalam interaksi kelas gitu ya Mas Ilyas. Kemudian biasanya juga lembaga-lembaga tertentu atau, sekolah itu ada join kerjasama dengan para bikon atau psikolog ya, Mas Ilyas, ya. Di awal mereka sebelum mhm, belajar ya, atau masuk mereka mengadakan tes di atas kertas tertulis gitu. Dari situ kita ya, ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya kalau TK atau SD gitu mungkin secara langsung interview. Benar Mas Ilyas? Kalau dari penjelasan Mas Ilyas tadi ya. saya tangkap seperti itu. Oke Mas Ilyas, sedikit kesimpulan deh Mas Ilyas. Sedikit ajakan untuk para guru di sana, di luar sana, teman-teman kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana sih cara menerapkan ini agar kita memahami murid itu lebih baik ke depannya? Silakan Oke, Mas Ilyas. oke. Jadi kita sebagai pembelajar gitu memang harus tahu, eee, apa namanya, cara memahami gaya belajar siswa tadi. Pertama kita harus meningkatkan ilmu tentang itu ya, karena ini lebih, berkaitan sama psikologis juga ya, untuk mengetahui gaya belajar itu kan kita lihat juga dari visual kita, melihat mereka seperti apa belajarnya di kelas. Karena ini tentu ada manfaatnya buat kita, yaitu dengan kita mengetahui gaya belajar siswa, kita juga bisa menyesuaikan nanti. Misalkan nih di antara 40 siswa itu gaya belajar mereka tadi macam-macam kan. Iya Nah, benar. tentu kita nah, kalau visual kita perbagus tulisan kita di papan gitu, terus diperbanyak mungkin gambar, terus untuk auditori kita perkeras suara, itu salah satunya juga biar mereka gampang nangkepnya. Terus untuk yang
khusus yang kinestetik kita kalau bisa nanti ajak mereka interaksi. Misalkan tunjuk salah satu maju ke depan peragakan apa gitu. Ketika misalkan ini saya ngajar bahasa Inggris, peragakan misalkan bagian-bagian tubuh seperti itu biar mereka juga bisa cepat menangkap apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ilyas, Sama-sama. bincang-bincangnya kita sore hari ini. Jadi kita harus Mhm. memahami murid kita, memahami siswa, memahami Ya, siswi, mau itu pun dari tingkat kelompok bermain, teman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, SLB, mhm, bahkan yang sekolah atau pendidikan yang non formal, karena interaksinya dengan mhm, guru, dengan pendidiknya, dengan sebutannya macam-macam, ada bapak, ada ibu guru, ada kakak, ya, ada emas, macam bermacam-macam sebutannya itu, tapi intinya kita itu ada murid di depan kita, ada siswa di depan kita. Jadi kita harus memahami gaya belajar mereka masing-masing karena satu siswa ini, murid ini 1, 2, 3, 40 di kelas, mungkin paling banyaknya segitu, mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Itulah tugas kita, benar yang Mbak Sias, itu tugas kita mhm, sebagai pendidik, sebagai guru, betul sekali. atau sebutannya kita di channel kita ini sahabat pembelajar, kita mau memahami murid. Sahabat Bagaimana pembelajar. caranya seorang guru memahami muridnya silahkan, seperti apa kreativitasnya, mau tadi kata Mas Ilyas yang Mhm, visual, mempercantik kelas gitu, mungkin lotengnya ada mhm, yang digantung kalau kelas rendah gitu ya, dindingnya ada tulisannya seperti apa, kemudian kita belajar ada speakernya, apalagi ada menggunakan media pembelajaran, ada Infocus atau apa, mungkin speakernya lebih agak dibesarkan sedikit volumenya, kemudian kinestetik mungkin diajak untuk presentasi, benar sih Mbak Iya. Tadi kata Mas Ilyas karena Mas Ilyas itu betul sekali. bahasa Inggris, mungkin untuk kelas rendah gitu, untuk menyebutkan anggota badan atau menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris gitu kan, atau Mhm, mata bahasa Inggrisnya apa, hidung apa, sampai yang poin-poin mungkin panca indera ya, 5 panca indera gitu. Oke mhm. Mas Ilyas, semoga Ya, dengan bincang-bincang sore kita ini kita bisa berbagi dengan teman-teman kita yang di luar sana, semoga banyak yang menonton, mhm. Ya, amin. ya semoga banyak menonton, kami harapkan saya, Mas Ilyas gitu, saya Nofri, mengharapkan mungkin channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya, perlahan, pasti gitu kita berbagi ilmu dengan ikhlas, berbagi ilmu dengan teman-teman di luar sana. Mungkin karena sekarang pandemi, masih PJJ, ada juga yang sebagian daerah udah tatap muka. Jadi mungkin dengan channel ini semua orang sekarang pegang gawai ya Mas Ilyas ya, pegang gadget gitu kan, bisa buka YouTube, linknya bisa dibagikan